Selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngajak Anda ngobrolin sesuatu yang kayaknya semua orang pernah dengar ya, tapi mungkin nggak semua paham betul. Strategi. Hmm, Pernah dengar nggak sih cerita orang buta pegang gajah? Ada yang pegang belalai bilang gajah itu kayak ular. Ada yang pegang kaki bilang kayak pohon. Nah, strategi itu mirip-mirip gitu loh. iya ya, Sumber kita kali ini, buku keren nih, judulnya Strategi Safari, bilang kalau banyak banget cara pandang soal strategi ini. persis. Buku itu kayak ngasih kita semacam peta gitu ya, buat menjelajahi hutan belantara pemikiran strategi. Nggak ada satu jalan pintas atau satu definisi yang cukup. Oh gitu. Ada banyak mazhab atau aliran pemikiran, masing-masing punya kacamatanya sendiri buat melihat binatang yang namanya strategi ini. Nah, misi kita hari ini yaitu ngenalin Anda ke beberapa penghuni utama hutan ini. Kita lihat bagusnya di mana, kurangnya di mana, biar Anda dapat gambaran yang lebih utuh lah. Siap nih buat safari pemikiran ini. Oke deh, yuk kita mulai bedah satu-satu. Pertama, mungkin pertanyaan paling dasar ya, strategi itu sebenarnya apa sih? Kalau kita buka buku teks bisnis gitu kan, seringnya dibilang strategi itu ya rencana besar dari manajemen puncak buat capai target. Tapi kata sumber kita ini, itu terlalu simpel. Betul-betul. Definisi rencana itu baru satu bagian kecil dari si gajah tadi. Buku Strategi Safari ini ngenalin konsep 5P buat melihat strategi secara lebih kaya. Coba kita lihat cepet ya. Oke, 5P. Apa aja tuh? Pertama, plan, rencana. Nah, ini yang paling umum. Strategi sebagai niat sadar, arahan yang jelas mau kemana. Semacam ya peta jalan yang dibuat di awal gitu. Oke, ini yang biasa kita dengar lah ya. Terus? Kedua, pattern, pola. Nah, ini nih yang menarik. Strategi juga bisa dilihat dari pola tindakan yang konsisten dari waktu ke waktu. Kadang pola ini sesuai rencana awal kita sebutnya deliberate atau disengaja. Disengaja. Tapi sering juga muncul gitu aja, tanpa direncanakan. Nah, itu kita sebut emergent atau muncul begitu saja. Jadi, apa yang terrealisasi di lapangan itu seringkali campuran keduanya. Wah, menarik. Contohnya gimana tuh yang emergent? Ada nggak? Ada. Misalnya nih, sumber kita cerita soal hotel di kota yang awalnya nggak niat punya restoran bagus. Nggak ada rencana sama sekali. Oke. Tapi karena ya ada permintaan tamu, mereka coba bikin dikit, terus dikembangin lagi dikit-dikit, lama-lama jadi pola kalau hotel mereka itu identik sama restoran enak. Itu kan strategi yang muncul dari bawah, bukan rencana besar dari atas. Oh iya, kebayang. Nah, strategi yang bagus itu seringkali butuh keseimbangan antara ngontrol rencana sama ya belajar dari apa yang terjadi di lapangan. Oke. Plan, pattern, terus P yang ketiga? Lanjut ke P ketiga, position, posisi. Ini ngelihat strategi sebagai cara nempatin diri di medan perang bisnis. Jadi, cari celah unik, posisi yang beda dari pesaing. Nyari niche gitu ya? Betul. Keempat, perspektif. Nah, ini lebih dalam lagi nih, kayak jiwa atau kacamata organisasi dalam melihat dunia. Semacam, ya, budaya atau cara pandang khas mereka lah. Jadi semacam kepribadian perusahaan gitu ya? Karakter uniknya. Bisa dibilang begitu, persis. Dan yang kelima, ini agak beda. Ploy, taktik muslihat. Ini strategi dalam arti manuver spesifik buat, ya nggak kalin pesaing. Oh, kayak trik gitu ya? Iya, kayak langkah McDonald's dulu ngenalin Egg McMuffin, itu kan buat ngisi jam sepi pagi hari di restoran mereka. Nah, itu taktik cerdik, sebuah ploy. Oke. Jadi plan, pattern, position, perspective, ploy. 5 cara pandang ini benar-benar bikin kita sadar ya kalau strategi itu, jauh lebih kompleks dari sekedar dokumen rencana di atas kertas. Tapi ngomong-ngomong, sepenting apa sih punya strategi itu? Pasti ada gunanya dong ya? Oh, jelas ada gunanya. Sumber kita nyebutin beberapa manfaat utama kok. Strategi itu bantu fokusin usaha, jadi nggak nyebar kemana-mana. Terus, bikin semua bagian organisasi lebih terkoordinasi. Biar satu arah gitu ya? Iya, juga bantu mendefinisikan perusahaan. Biar orang luar sama orang dalam paham, ini perusahaan apa sih? Mau kemana? Plus, ngasih konsistensi. Biar keputusan nggak labil, nggak berubah-ubah terus. Oke, kedengerannya bagus semua tuh. Tapi, pasti ada tapinya kan? Kayaknya nggak mungkin bagus terus deh. Tepat sekali. Selalu ada dua sisi mata uang kan? Ada juga sisi gelapnya strategi ini. Pertama, strategi bisa bikin orang terjebak groupthink.
Tahu kan? Oh iya, jadi semua setuju aja nggak ada yang berani ngomong beda gitu ya? Nah, itu dia. Kedua, bisa bikin perusahaan jadi kaku, jadi nggak lincah kalau ada perubahan mendadak. Ketiga, dan ini menurut saya paling bahaya, strategi itu bisa jadi kayak kacamata kuda. Kacamata kuda, maksudnya? Fokusnya lurus ke depan sih bagus, tapi jadi nggak lihat peluang atau ancaman dari samping kiri kanan. Jadi buta sama hal lain di luar fokus utama. Wah, ini poin penting banget. Malah kata sumber kita nih, kadang-kadang justru nggak punya strategi yang terlalu kaku itu malah bagus loh. Betul. Justru bisa lebih bebas buat coba-coba, belajar hal baru, dan jadi lebih inovatif. Wah, menarik banget ini. Nah, berangkat dari pemahaman itu, buku Strategi Safari ini lalu memetakan 10 mazhab pemikiran utama tentang strategi. Biar gampang, kita bisa bagi jadi 2 kelompok besar lah ya. Oke, gimana tuh pembagiannya? Ada 3 mazhab yang sifatnya preskriptif. Maksudnya, kayak resep atau cara bikin strategi yang dianggap benar. Ini yang paling klasik dan mungkin paling sering diajarin. Mazhab desain, mazhab perencanaan, sama mazhab posisi. Preskriptif, kayak resep dokter gitu ya? Oke. Terus kelompok kedua? Kelompok kedua itu lebih deskriptif. Mereka nggak ngasih resep, tapi lebih mencoba menggambarkan gimana sih strategi itu nyatanya terbentuk di lapangan, lebih cerita realitanya gimana. Menarik. Ada berapa tuh yang deskriptif? Ada 7 mazhab di sini. Kewirausahaan atau entrepreneurial, terus kognitif, pembelajaran atau learning, kekuasaan atau power, kultural, lingkungan atau environmental, sama konfigurasi. Wih, 10 mazhab? Banyak juga ya ternyata ya. Kayaknya kita nggak mungkin bahas semua sedalam-dalamnya nih dalam waktu singkat ya. Betul banget, nggak akan cukup waktunya. Jadi, untuk obrolan kita kali ini, gimana kalau kita fokus ke 3 yang preskriptif tadi? Karena ini kan yang paling lama dominan diajarkan di mana-mana. Setuju. Desain, perencanaan, posisi ya. Iya. Terus kita coba kontraskan dengan beberapa mazhab deskriptif yang paling menarik dan paling beda, terutama mungkin mazhab pembelajaran, biar kelihatan kontrasnya. Oke. Tujuannya bukan nyari siapa yang paling hebat atau paling benar ya, tapi biar Anda bisa lihat keragamannya. Oke deh, kita mulai dari yang paling awal dan mungkin paling intuitif, mazhab desain. Mazhab desain, ini kesannya kayak strategi itu hasil pemikiran jenius sang pemimpin di ruangannya gitu ya, mikir sendiri gitu. Haha, ya kurang lebih begitu kesannya. Akarnya sih dari pemikir kayak Selznick sama Chandler, terus jadi populer banget lewat Harvard Business School. Intinya, ya strategi itu proses konsepsi, proses mikir di kepala CEO. Alat bantunya apa tuh biasanya? Yang paling terkenal itu analisis SWOT. Tahu kan? Cocokkan kekuatan, strengths, kelemahan, weaknesses internal dengan peluang, opportunities, dan ancaman, threats dari luar. Cari klik atau fit-nya di mana. Oke, SWOT. Terus asumsi dasar mereka apa aja nih? Ada beberapa premis utama ya. Pertama, mereka percaya bikin strategi itu proses mikir yang sadar, yang disengaja, bukan kebetulan. Kedua, CEO itu arsitek utamanya. Yang lain tinggal, jalanin aja, implementasi. Top down banget ya. Iya. Ketiga, modelnya nggak perlu rumit-rumit, cukup simple dan informal. Keempat, strateginya harus unik, spesifik buat tiap perusahaan, nggak bisa nyontek. Kelima, dan ini penting banget di mazhab ini, mikirnya dulu, formulasi, harus beres, baru nanti jalanin, implementasi, dipisah gitu. Hah, ini kedengarannya logis banget sih, kayak masuk akal gitu. Tapi pasti ada kritiknya kan, nggak mungkin sempurna. Banget. Kritiknya lumayan kencang. Utamanya ada 2 nih. Pertama, mazhab ini cenderung mengabaikan proses belajar. Agak naif gitu. Maksudnya gimana tuh mengabaikan belajar? Gini loh, apa kita yakin kita tahu persis kekuatan kita apa sebelum dicoba di lapangan? Banyak loh perusahaan gagal diversifikasi karena mereka salah asumsi soal kekuatannya sendiri. Ternyata nggak sekuat itu pas dicoba. Jadi belajar sambil jalan itu penting banget. Tapi kayaknya kurang ditekankan di mazhab ini. Oke, masuk akal. Terus kritik kedua? Yang kedua, dan ini krusial banget, adalah pemisahan antara mikir dan bertindak. Ini bisa bahaya. Gimana bisa bikin strategi jitu kalau si pemikir, si CEO, nggak pernah turun langsung, nggak pernah ketemu pelanggan, nggak lihat produknya sendiri secara langsung. Oh iya ya. Ini bisa bikin strategi jadi kayak menara gading, nggak nyambung sama kenyataan di lapangan. Jauh banget antara yang mikir di kantor pusat sama yang kerja di garis depan. Ada contoh kasusnya nggak nih, biar lebih kebayang? Ada contoh klasik soal marketing miopia dari Theodore Levitt.
Idenya kan bagus banget tuh. Dia bilang perusahaan kereta api harusnya lihat diri mereka di bisnis transportasi secara luas, bukan cuma di bisnis rel kereta api. Iya, iya, pernah denger itu. Tapi pertanyaannya, apa ya cuma dengan ganti definisi di kertas, terus perusahaan rel itu bisa tiba-tiba jago nerbangin pesawat atau ngurusin truk? Fokus ke konsep doang bisa lupa sama kemampuan nyata di lapangan. Jangan sampai jadi kebalikannya. Marketing hyperopia, ngelihatnya kejauhan, yang di depan mata malah kabur. Haha, hyperopia ya. Oke, oke. Jadi, kesimpulannya, Mazhab Desain ini paling pas kalau kondisinya lumayan stabil, informasinya nggak terlalu kompleks lah buat diproses satu orang, si pemimpin, terus si pemimpin ini paham banget bisnisnya luar dalam, dan organisasinya juga siap nerima arahan terpusat. Oke, jelas. Nah, dari desain yang agak konseptual dan informal tadi, kita geser nih ke mazhab perencanaan. Wah, kalau dari namanya aja ini kayaknya kebalikannya ya, super formal dan terstruktur gitu. Persis. Ini ngetop banget di era 70-an. Di sini, strategi dianggap sebagai hasil dari proses perencanaan formal yang detail banget, sistematis. Ada langkah-langkah baku yang harus diikuti. Langkahnya kayak gimana tuh? Ribet ya kayaknya. Lumayan. Biasanya mulai dari tentuin target, seringnya kuantitatif, angka-angka gitu. Terus ada audit internal eksternal, biasanya pakai checklist seabrek. Evaluasi berbagai pilihan strategi, pakai matriks dan teknik analisis macam-macam, terus dipecah jadi program kerja, anggaran, sampai jadwal yang ketat banget. Ada plan to plan-nya segala. Wow, plan to plan. Dan peran staf perencana atau planner jadi penting banget di sini. Kadang-kadang malah kayak lebih penting dari CEO-nya sendiri dalam proses ini. Jadi kayak pabrik strategi gitu ya, ada alur produksinya, apa asumsi di baliknya, kok bisa seformal itu? Ya, mereka percaya kalau strategi terbaik itu ya hasil dari proses formal yang terkontrol dan terstruktur tadi. CEO memang secara formal penanggung jawab utama, tapi pelaksana prosesnya ya si staf perencana itu. Dan harapannya hasilnya adalah strategi yang matang, jelas, eksplisit, siap langsung diimplementasikan lewat anggaran dan program kerja. Tapi kok kesannya kaku banget ya? Apa nggak malah jadi masalah tuh kalau terlalu formal begitu? Nah, itu dia. Justru itu kritik utamanya. Mazhab ini banyak banget dikritik, sampai-sampai banyak perusahaan gede kayak GE di era 80-an itu motong atau ngebubarin divisi strategic planning mereka yang gede itu. Oh ya, kenapa tuh? Kritik utamanya dirangkum dalam 3 kekeliruan atau falasi. Pertama, kekeliruan predeterminasi. Mazhab ini kayaknya anggapannya dunia itu bisa ditebak, stabil, dan bisa diprediksi selama proses rencana itu dibuat yang bisa makan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan. Padahal kan Dunia penuh kejutan. Ingat aja kata Churchill soal bom atom, atau Watson dari IBM yang dulu bilang pasar komputer dunia cuma butuh 5 biji. Strategi buat hadapi kejutan kan nggak bisa dijadwalin muncul tiap tanggal sekian. iya juga ya, dunia kan berubah terus, nggak nungguin rencana kita selesai. Kekeliruan kedua apa? Kekeliruan keterpisahan, detachment. Ini mirip sama kritik buat mazhab desain tadi. Anggapan, kalau pemikir, manajer puncak atau perencana bisa efektif kerja jauh terpisah dari para pelaku di lapangan, bagian operasi, penjualan, dan lain-lain. Kenapa ini keliru? Karena ini bahaya banget. Ini mengabaikan pentingnya informasi soft, kayak intuisi, gosip pasar, obrolan informal, pengalaman langsung di lapangan. Info kayak gini seringkali lebih kaya dan lebih update daripada data hard di laporan formal yang bisa jadi udah telat, terlalu digeneralisasir, atau bahkan udah disaring biar bagus. Pemikir strategi yang efektif justru seringkali orang yang mau terlibat dalam detail operasional. Jadi harus turun gunung juga ya? Oke, yang ketiga apa kekeliruannya? Kekeliruan formalisasi. Ini keyakinan kalau sistem formal dengan segala prosedur, checklist, dan teknik analisisnya bisa menciptakan strategi sehebat intuisi, kreativitas, atau sintesis di otak manusia. Analisis itu penting buat bedah masalah, buat mecah-mecah jadi bagian kecil. Tapi analisis itu nggak sama dengan sintesis. Kemampuan buat nyiptain sesuatu yang baru, gabungin ide-ide, jadi konsep utuh yang inovatif. Formalitas yang berlebihan malah bisa mematikan percikan kreativitas dan proses belajar strategis yang organik. Wah, dalam juga ya kritiknya. Jadi intinya strategic planning ala mazhab ini lebih cocok buat ngejalanin atau ngontrol strategi yang udah ada, bukan buat nemuin atau nyiptain strategi baru ya? Kurang lebih begitu. Perencanaan formal itu tetap ada gunanya kok.
Misalnya, buat komunikasi strategi ke seluruh organisasi, buat alat kontrol biar sesuai jalur, atau buat mainin analisis skenario what if. Tapi jangan dianggap sebagai pengganti pemikiran strategis yang hidup, yang nyambung sama aksi nyata di lapangan. Analisis nggak bisa gantiin sintesis. Oke, oke. Paham. Nah, kita lanjut nih. Masuk ke tahun 80-an muncul lagi nih pandangan baru yang katanya banyak dipengaruhi ilmu ekonomi. Namanya mazhab posisi atau positioning school. Yang ini dipopulerkan banget sama Michael Porter kan? Betul sekali. Michael Porter ini ikonnya mazhab ini. Nah, kalau yang ini masih preskriptif juga kayak desain dan perencanaan. Tapi katanya fokusnya lebih ke isi atau konten strateginya ya. Bukan cuma prosesnya. Tepat. Kuncinya di sini adalah nemuin posisi strategis yang tepat di dalam struktur industri tempat perusahaan bersaing. Jadi, analisis industrinya jadi penting banget. Mazhab ini percaya kalau pada dasarnya cuma ada sejumlah pilihan strategi dasar atau generik yang bisa diambil oleh perusahaan untuk bisa sukses. Jadi pilihannya terbatas gitu ya? Menurut mazhab ini, iya. Makanya peran analis, seringkali konsultan eksternal, jadi dominan banget di sini. Tugas mereka, bantu perusahaan menganalisis industri dan milih pilihan terbaik dari pilihan-pilihan generik yang ada. Inspirasinya dari mana aja nih mazhab ini? Kok bisa fokus ke posisi gitu? Sumbernya campuran sih. Ada pengaruh dari strategi militer kuno, kayak Sun Tzu, kenali medan perang, kenali musuh, fokuskan kekuatan. Atau Clausewitz, strategi itu kelanjutan politik, pentingnya atasi friksi atau hambatan. Oh, dari militer juga ya? Iya. Terus ada juga pengaruh besar dari para konsultan manajemen di era 70-an, kayak Boston Consulting Group BCG, dengan growth share matrix-nya yang terkenal itu, STAR, Cash Cow, Dog, question mark, dan konsep experience curve. Ada juga PIMS, Profit Impact of Market Strategy, yang punya database besar buat cari korelasi antara strategi tertentu dengan profitabilitas. Nah, baru deh Porter muncul dengan analisisnya yang lebih canggih ya. Betul. Gelombang analisis dari Porter ini yang benar-benar mendefinisikan mazhab ini. Menurut Porter, struktur industri itu yang menentukan posisi strategis mana yang menguntungkan. Dan posisi strategis yang dipilih itu yang kemudian harusnya menentukan struktur organisasi dan operasinya. Porter ini yang terkenal dengan 5 kekuatan, 5 forces itu kan ya, buat analisis industrinya. Iya, 5 kekuatan itu alat analisis industrinya yang paling terkenal. Terus dia bilang, berdasarkan analisis itu, ada 3 strategi generik utama yang bisa dipilih. Jadi yang paling efisien dan murah, cost leadership. Jadi yang paling unik dan beda, differentiation. Atau fokus ke segmen pasar yang sempit, fokus. Bisa fokus biaya atau fokus diferensiasi. Dan dia bilang jangan nanggung atau stuck in the middle, gitu kan? Iya, dia wanti-wanti soal bahaya terjebak di tengah. Meskipun ini juga banyak dikritik sih nantinya. Ada contoh kayak Benetton, yang bisa bikin fashion keren tapi biayanya rendah. Selain itu, Porter juga ngenalin konsep value chain, rantai nilai, buat analisis aktivitas internal perusahaan. Dan konsep strategic groups, buat analisis kelompok pesaing dengan strategi mirip dalam satu industri. Intinya, analisis buat nemuin posisi yang tepat dan mempertahankannya. Kedengarannya sangat analitis, rasional, dan kayaknya powerful banget ya pendekatannya. Tapi apa nggak ada kelemahannya juga nih mazhab ini? Oh, pasti ada. Dan beberapa kelemahannya mirip sama 2 mazhab preskriptif sebelumnya. Terutama soal potensi pemisahan antara pemikiran, analisis, dan tindakan implementasi. Serta bahaya formalitas yang berlebihan kalau analisisnya jadi ritual doang. Oke, selain itu ada kritik yang khas buat mazhab posisi ini? Ada beberapa. Pertama, fokusnya sering dianggap terlalu sempit. Cenderung berat ke sisi ekonomi dan kuantitatif. Kadang jadi ngabaikan faktor-faktor penting lain kayak politik internal, dinamika sosial, atau aspek kualitatif dari bisnis. Terus pendekatannya juga cenderung lebih cocok buat perusahaan besar dan mapan di industri yang udah matang. Karena data historisnya banyak tersedia untuk dianalisis. Kurang pas buat startup atau industri baru. Jadi bias ke perusahaan besar ya? Terus apa lagi? Kedua, konteksnya dianggap terbatas. Paling pas dipakai kalau kondisi industrinya relatif stabil. Kalau lingkungannya berubah cepat banget, turbulen, atau industrinya baru banget terbentuk dan strukturnya belum jelas, analisis posisi kayak gini jadi kurang relevan, bahkan bisa menyesatkan. Oke. Ada lagi? Ketiga, dan ini penting,
pandangannya soal strategi dianggap agak terbatas dan deterministik. Seolah-olah strategi itu cuma soal milih dari menu generik yang udah ada di kotak struktur industri. Ini bisa menghambat inovasi radikal atau penciptaan kategori pasar baru yang nggak ada di peta analisis sebelumnya. Contohnya? Ya, contoh klasik lagi-lagi soal Honda pas masuk pasar motor AS. Kalau pakai kacamata analisis BCG atau posisi waktu itu, mereka masuk ke segmen kecil yang dianggap anjing. Dok, nggak menarik. Tapi mereka justru sukses besar dengan cara yang sama sekali nggak terduga. Yang muncul dari bawah bukan hasil analisis posisi canggih. Jadi, mazhab ini bisa bikin kita terkotak pada pilihan yang ada dan kurang melihat potensi strategi yang benar-benar baru atau yang muncul dari perspektif unik perusahaan. Wah, lucu juga ya. Katanya Porter itu kan menekankan perlunya strategi yang unik biar nggak bersaing langsung. Tapi justru pendekatannya yang sangat analitis dan generik itu malah bisa mendorong orang jadi niru-niru benchmarking strategi yang terbaik hasil analisis, padahal benchmarking itu justru dia kritik sendiri karena bikin semua jadi sama. Nah itu dia, salah satu ironinya. Jadi, mazhab posisi ini memang kuat banget di sisi analisis industrinya, tapi bisa jadi terlalu kaku, terlalu fokus keluar, lingkungan, dan kurang melihat potensi strategi yang benar-benar baru atau yang muncul dari dalam organisasi, dari perspektif unik atau pembelajaran. Oke deh, kita udah lihat nih 3 mazhab preskriptif utama. Desain yang fokus ke konsep di kepala CEO, perencanaan yang super formal prosesnya, sama posisi yang analitis banget soal industri. Sekarang, gimana dengan mazhab-mazhab deskriptif yang katanya lebih menggambarkan kenyataan di lapangan? Kita coba sentuh beberapa yang paling kontras ya, biar kebayang bedanya. Boleh banget. Yang penting dipahami dari kelompok deskriptif ini adalah mereka melihat strategi itu seringkali bukan hasil rencana rapi jali dari atas ke bawah. Prosesnya bisa lebih acak, lebih politis, atau lebih organik. Contohnya gimana tuh? Misalnya, ada mazhab kewirausahaan. Nah, ini melihat strategi sebagai visi pribadi seorang pemimpin yang karismatik, yang punya intuisi kuat. Fokusnya bukan di analisis data atau perencanaan formal, tapi lebih ke intuisi si pemimpin, keberaniannya ambil risiko, dan kemampuannya bermanuver cepat melihat peluang. Cocok banget buat startup atau pas perusahaan lagi butuh turnaround, butuh gebrakan besar. Jadi kayaknya lebih hidup gitu ya, tergantung banget sama si pemimpinnya. Nggak terlalu skematis. Ada lagi nggak yang menarik? Ada lagi mazhab kognitif. Yang ini coba masuk ke dalam kepala para penyusun strategi. Gimana sih cara mereka mikir? Gimana mereka memproses informasi yang kadang penuh bias kognitif? Gimana mereka pakai peta mental, cognitive maps, buat memahami dunia? Atau bahkan gimana mereka menciptakan realitas lewat interpretasi mereka sendiri? Constructionism. Ini lebih ke sisi psikologisnya. Wah, ini beda lagi pendekatannya, lebih ke proses mental ya. Betul. Terus yang menurut saya sangat berpengaruh dan penting banget buat dipahami adalah mazhab pembelajaran learning school. Nah, di sini strategi dilihat sebagai proses yang muncul atau emergent sedikit demi sedikit seiring waktu, bukan hasil dari satu rencana besar di awal. Muncul gimana maksudnya? Jadi perusahaan itu dianggap belajar. Belajar dari pengalaman, dari coba-coba, eksperimen, dari inisiatif-inisiatif kecil yang muncul dari berbagai bagian organisasi, kadang disebut internal venturing, dan dari adaptasi terus-menerus terhadap lingkungan. Strategi itu tumbuh, bukan dibangun sekali jadi. Nah, ini dia. Kisah sukses Honda di AS yang tadi kita sebut itu contoh klasik mazhab ini kan ya? Tepat sekali. Versi cerita dari Richard Pascal itu nunjukin gimana strategi motor kecil Honda yang sukses besar di AS itu bukan hasil analisis posisi pasar yang canggih, tapi justru muncul secara nggak sengaja dari kesalahan, dari kehabisan modal buat promosi motor besar, terus stafnya pakai motor kecil buat keliling-keliling, malah motor kecilnya yang laku. Itu kan proses belajar dari lapangan banget. Jadi strategi bisa muncul dari kecelakaan atau ketidaksengajaan gitu ya? Bisa dibilang gitu. Atau dari adaptasi cerdas terhadap kondisi tak terduga. Konsep organisasi pembelajar atau learning organization yang populer itu akarnya ya dari mazhab ini. Belajar sambil jalan, strategi terbentuk sambil jalan. Wah, ini rasanya beda banget ya sama 3 mazhab preskriptif di awal tadi. Nggak ada lagi tuh pemisahan kaku antara mikir, rencana, dan bertindak, jalanin. Justru di sini, tindakan dan pembelajaran dari tindakan itu yang membentuk strategi. Tepat sekali.
Dan ini seringkali dirasa lebih mencerminkan realita di banyak organisasi, terutama yang beroperasi di lingkungan yang nggak pasti, yang berubah-ubah terus. Mikir dan bertindak itu jadi satu siklus yang berkelanjutan. Selain pembelajaran, ada lagi nggak mazhab deskriptif lain yang perlu kita tahu sekilas? Masih ada beberapa lagi. Misalnya mazhab kekuasaan, power school, yang melihat strategi sebagai hasil dari proses negosiasi dan tawar-menawar politik, baik di dalam perusahaan, antar departemen, antar manajer, maupun dengan pihak luar, pemerintah, serikat pekerja, dan lain-lain. Jadi strategi itu bukan cuma soal rasionalitas ekonomi, tapi juga soal siapa punya kuasa apa. Politik kantor bisa jadi strategi juga ya? Bisa banget. Terus, ada mazhab kultural, cultural school, yang melihat strategi sebagai cerminan dari budaya, nilai-nilai, dan keyakinan kolektif yang udah mengakar di perusahaan. Strategi yang berhasil biasanya yang nyambung sama budayanya. Di sini juga masuk pandangan Resource-Based View, RBV, yang fokus ke pengembangan kekuatan unik internal, kompetensi inti, sumber daya langka, sebagai dasar strategi, bukan cuma lihat posisi di luar. Oke, kultural dan sumber daya internal. Ada lagi? Ada lagi, mazhab lingkungan, environmental school, yang pandangannya agak ekstrim, melihat lingkungan eksternal sebagai kekuatan dominan yang memilih atau menyeleksi strategi mana yang bisa bertahan. Jadi peran manajer nggak terlalu besar, lebih ke reaktif aja. Terakhir, ada mazhab konfigurasi, configuration school, yang coba menggabungkan semuanya. Dia bilang, organisasi itu cenderung berada dalam konfigurasi elemen, strategi, struktur, lingkungan, yang stabil untuk periode tertentu, tapi sesekali mengalami periode transformasi atau perubahan revolusioner ke konfigurasi baru. Jadi, ada periode tenang diselingi lompatan perubahan. Wah, banyak banget ya cara pandangnya. Jadi kalau kita balik lagi nih ke analogi gajah dan orang buta di awal tadi, Jelas banget kan sekarang? Nggak ada satu mazhab pun yang bisa megang seluruh badan si gajah strategi ini sendirian. Masing-masing cuma megang satu bagian, dan punya kebenarannya sendiri di bagian itu. iya. Mazhab desain mungkin pegang kepala gajahnya, visi pemimpin. Mazhab perencanaan pegang tulang punggungnya, struktur formalnya. Mazhab posisi pegang kakinya, pijakan di industrinya. Terus, mazhab pembelajaran mungkin pegang belalainya yang fleksibel itu, kemampuan adaptasi dan merasakan lingkungan. Mazhab kultural pegang kulitnya, karakter unik. Mazhab power mungkin soal siapa yang ngasih makan gajahnya. Semuanya itu bagian dari gajah yang sama, yang kompleks. Berarti nggak ada yang salah atau benar mutlak ya di antara mazhab-mazhab ini? Menurut saya segitu. Nggak ada yang salah atau benar secara absolut. Strategi di dunia nyata itu seringkali ya campuran dari elemen-elemen itu semua. Bisa jadi dimulai dari visi awal, desain, lalu coba direncanakan secara formal perencanaan, terus dianalisis posisinya di pasar, tapi di tengah jalan ternyata harus banyak belajar dan adaptasi karena kondisi berubah pembelajaran, sambil terus mempertimbangkan dinamika politik internal, power, dan menjaga keselarasan sama budaya perusahaan, kultural. Semuanya bisa terjadi secara bersamaan atau bergantian. Jadi intinya bukan soal kita harus milih satu mazhab favorit terus pakai itu terus, tapi justru kita harus paham kalau ada banyak kacamata atau lensa berbeda buat melihat fenomena yang namanya strategi ini. Persis, itu poin utamanya. Paham keragaman lensa ini justru bikin kita bisa jadi praktisi strategi yang lebih bijak dan canggih. Kita jadi bisa mikir, kapan ya situasi ini butuh rencana yang detail dan terstruktur? Kapan kita harus lebih fleksibel dan membiarkan strategi muncul dari bawah? Kapan kita harus fokus banget ke posisi eksternal, lawan pesaing? Kapan justru kita harus fokus perkuat kemampuan unik di dalam dulu? Terus juga jadi mikir, siapa aja sih yang sebenarnya terlibat bikin strategi di organisasi kita? Cuma bos aja? Atau semua orang punya peran? Gimana cara kita menyeimbangkan kebutuhan akan stabilitas dengan tuntutan perubahan yang terus-menerus? Seberapa banyak sih sebenarnya berpikir strategis yang formal itu perlu? Nah, pertanyaan-pertanyaan fundamental kayak gitu jadi lebih mudah dijawab kalau kita punya pemahaman yang kaya tentang berbagai kemungkinan cara strategi terbentuk. Kita jadi nggak kaku pakai satu cara doang. Kebayang sih kalau kita cuma fanatik sama satu kacamata, misalnya kacamata
perencanaan yang super formal dan rapi itu, terus pas tiba-tiba ketemu situasi pasar yang kacau balau, butuh kelincahan, dan eksperimen cepat yang lebih cocok sama kacamata mazhab pembelajaran, bisa-bisa kita malah mati kutu ya, bingung harus ngapain karena nggak sesuai prosedur. Bisa jadi banget begitu. Mengenal berbagai binatang di hutan belantara strategi ini bikin kita jadi pawang yang lebih lihai. Kita jadi nggak kaget kalau ketemu bentuk strategi yang beda-beda di alam liar bisnis. Kita jadi punya lebih banyak alat di kotak perkakas kita. Oke deh, obrolan kita soal safari strategi ini seru banget ya. Ternyata banyak banget ya cara pandang soal sesuatu yang sering kita anggap, ya udah gitu aja. Nah, buat Anda yang dari tadi menyimak, ada pertanyaan nih mungkin buat direnungkan sendiri. Setelah dengar berbagai wajah strategi ini, dari yang super terencana sampai yang bisa muncul begitu saja dari pengalaman, kira-kira ada nggak sih cara pandang baru buat Anda melihat tantangan strategi yang lagi dihadapi di kerjaan atau mungkin bahkan di kehidupan pribadi Anda? Iya, mungkin bukan soal milih satu gaya strategi yang paling keren ya, tapi lebih ke arah gimana Anda bisa meracik atau mengkombinasikan berbagai pendekatan ini secara cerdas biar paling pas sama situasi unik yang sedang Anda hadapi. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut kan? Gimana cara jadi peramu strategi yang lebih baik? Betul banget. Terima kasih banyak sudah ikut dalam penjelajahan kita kali ini menjelajahi berbagai mazhab strategi. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di obrolan mendalam kita berikutnya.